Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurrohmah dari kelas Informatika A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pertama virtual memory dan yang kedua adalah hard disk. Nah, yang akan saya presentasikan terlebih dahulu yaitu virtual memory. Konsep dasar memori virtual. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Nah, jadi virtual memory atau memori virtual ini adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis ini berisi kumpulan keseluruhan suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Jadi, fungsi memori virtual adalah melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Nah, virtual memory ini juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur atau komponen kebutuhan memori virtual. Di sini pada gambar ini memori virtualnya lebih besar ukurannya daripada memori fisik atau physical memory ini. Pada gambar ini ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian-bagian yang sama dan diidentifikasikan dengan nomor virtual peg. Nah, contohnya ini diidentifikasikannya dengan peg 0, peg 1, peg 2, dan seterusnya. Terus pada memori fisik juga dibagi menjadi beberapa peg frames yang berukuran sama dan diidentifikasikan dengan nomor peg frames. Nah, jadi ini tuh disebutnya nomor peg frames. Frames ini atau bingkai ini menyimpan dari halaman atau memori fisik atau memori virtual. Jadi frame ini itu menyimpan dari halaman memori virtual. Terus memetakan nomor virtual pegs ke nomor pegs frame. Mapping ini atau pemetaan menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Nah, di sini ada dua metode yang populer dalam implementasi memori virtual. Yang pertama ada pegging, yang kedua ada segmentation. Yang pertama pegging. Apa itu pegging? Pegging adalah suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dapat tersusun tidak berurutan. Pegging ini juga merupakan solusi untuk masalah fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan yang mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Pegging adalah bentuk manajemen memori yang biasa digunakan oleh beberapa OS. Nah, di sini juga ada konsep dari pegging itu sendiri, yang terdiri dari memori virtual dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap, yang dinamakan dengan peg. Ukurannya adalah pangkat 2, di antara 512 byte dan 8192 bytes, tergantung dengan arsitekturnya. Selanjutnya, memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap, yang dinamakan dengan frame. Lalu, kita membuat suatu peg table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Nah, bagaimana jika kita membuat ukuran dari masing-masing peg menjadi lebih besar? Ada keuntungan dan kerugiannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya, akses memori virtual lebih cepat. Adapun kerugiannya yaitu kemungkinan terjadinya fragmentasi internal yang sangat besar. Terus, bagaimana jika kita membuat ukuran dari masing peg-pegnya ini menjadi lebih kecil? Sama, ada keuntungan dan kerugiannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu kemungkinan terjadinya fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Adapun kerugiannya yaitu kebalikan dari yang tadi, yaitu akses memori akan relatif lebih lambat. Nah, adapun perangkat keras dari pegging yaitu
Unit Management Memory atau disingkat dengan MMU. Nah, jika CPU ingin mengakses memori, CPU mengirim alamat memorinya itu ke MMU yang akan menerjemahkannya ke alamat lain sebelum mengirim kembali ke unit memorinya. Selanjutnya ada segmentation. Nah, segmentation ini adalah salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Program dibagi menjadi beberapa segmen. Nah, segmen ini itu kumpulan logical unit. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen yang dilambangkan dengan S dan offset yang dilambangkan dengan D, yang dituliskan dengan seperti ini. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik itu menggunakan tabel segmen atau segmen tabel yang terdiri dari satu segmen basis atau base yang berisi alamat fisik awal, yang kedua ada segmen limit merupakan panjang segmen. Nah, adapun sifat-sifat dari segmentation ini itu ada 5 sifat. Yang pertama, ukuran tiap segmen itu tidak harus sama. Yang kedua, dapat diletakkan di mana saja di main memory setelah program dimasukkan ke memori. Yang ketiga, tabel segmen menentukan lokasi segmen. Yang keempat, saling berbagi. Dan yang kelima, adanya proteksi. Adapun masalah dari segmentation ini yaitu masalahnya yang pertama, segmen dapat membesar. Yang kedua, muncul fragmentasi luar bila ada proses yang besar. Jadi, pegging dan segmen itu mempunyai masing-masing kelebihan. Kelebihan dari peggingnya itu tidak ada fragmentasi luar, terus alokasinya itu cepat. Adapun kelebihan dari segmentation itu yang pertama, saling berbagi dan proteksi. Selanjutnya, mekanisme dari virtual memory. Mekanisme atau cara kerja virtual memory ini adalah dengan mentransfer data dari RAM ke hard drive secara temporer. Nantinya, beberapa informasi pada virtual memory akan dikirim ke hard drive untuk kemudian komputer akan memprioritaskannya layaknya RAM fisik. Cara kerja virtual memory ini adalah dengan menggunakan bantuan Memory Management Utility atau MMU yang memetakan alamat dan menerjemahkannya ke RAM. Nah, ketika RAM diperlukan untuk proses yang lebih penting, maka data akan ditukar dari RAM ke dalam virtual memory. Saat menyalin virtual memory ke RAM fisik, sistem operasi akan membagi memori dengan sejumlah alamat tetap yang akan menjadi peg files atau swap files. Setiap data akan disimpan pada hard drive dan ketika diperlukan, sistem operasi akan menyalinnya dari hard drive ke RAM fisik. Selanjutnya, manfaat dan tujuan virtual memory. Manfaat virtual memory. Yang pertama, membebaskan aplikasi dari keharusan bersaing untuk ruang memori bersama dan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan. Yang kedua, mengizinkan proses untuk berbagi memori antar perpustakaan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan mengisolasi dan mengelompokkan tempat komputer menyimpan informasi. Yang keempat, meningkatkan jumlah memori yang tersedia dengan bekerja di luar batas ruang memori fisik komputer. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan unit pemrosesan atau CPU. Nah, untuk tujuan virtual memory, yang pertama, virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Kedua, memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Yang ketiga, fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak menurunkan data tersebut ke prosesor. Yang keempat, untuk data yang disimpan di dalam virtual memory itu hanya bersifat sementara. Mungkin presentasi tentang virtual memory hanya segitu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau banyak salah. Untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang hard disk. Materi yang selanjutnya yang akan saya presentasikan yaitu tentang hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk merupakan salah satu perangkat keras yang terdapat pada perangkat komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dan termasuk ke dalam memori eksternal dalam sebuah komputer.
hard disk ini terbagi menjadi dua, yaitu hard disk eksternal dan hard disk internal. Nah, jadi hard disk itu salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau membaca data pada komputer. Hard disk ini juga merupakan jenis memori komputer yang sifatnya itu non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan menghilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Selanjutnya di sini ada gambaran hard disk. Ini ada gambaran dari hard disk dan ini nama-nama dari komponen hard disk tersebut. Di sini ada platter. Platter ini itu berbentuk seperti sebuah plate atau piringan yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Terus di sini ada spindle. Nah, spindle ini itu merupakan suatu proses yang fungsinya untuk meletakkan platter. Proses ini itu memiliki sebuah alat penggerak yang berfungsi untuk memutar platter. Terus di sini juga ada head. Nah, head ini itu berfungsi untuk membaca data pada permukaan plat dan merekam informasi ke dalamnya. Terus di sini juga ada aktuator. Nah, aktuator ini itu peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme sistem. Terus ini ada aktuator ARM. Aktuator ARM itu sebagai lengan mekanik yang menggerakkan head untuk membaca atau menulis data pada piringan magnetik. Selanjutnya di sini ada aktuator axis. Ini merupakan proses yang menjadi pegangan atau sebagai tangan robot agar head dapat membaca sektor dari hard disk. Lanjut ke sini, di sini ada power connector. Nah, power connector ini bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai penghubung sumber arus listrik ke hard disk. Selain power connector, di sini juga ada ID connector. Nah, ID connector itu berfungsi untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard. Terus di tengah-tengah ini ada jumper block. Jumper block itu untuk menentukan kedudukan hard disk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari hard disk. Jenis hard disk itu ada 4. Yang pertama ada IDE, ATA, SATA, dan SSD. IDE itu kepanjangan dari Integrated Drive Electronics. Ini itu merupakan standar interface antara bus data, motherboard komputer dengan disk storage, yang juga terintegrasi dengan CD drive dan floppy drive. Nah, untuk mengkoneksikannya diperlukan kabel bus atau pita kabel besar yang dikenal dengan istilah kabel IDA PAT, yaitu singkatan dari Parallel Advanced Technology Attachment. Selanjutnya itu ada ATA. ATA ini kepanjangan dari Advanced Technology Attachment. Sistem drive ini itu perkembangan dari IDE. Oleh karena itu, ATA ini juga sering disebut sebagai IDE ATA dengan sistem penghubung antara drive yang disebut sebagai paralel. Nah, ATA sistem drive ini menghubungkan antara motherboard dengan hard disk dan CD-ROM atau DVD-ROM dalam perangkat komputer. Terus selanjutnya itu ada SATA. SATA ini itu kepanjangan dari Serial Advanced Technology Attachment. Nah, jenis hard disk satu ini itu merupakan jenis yang sekarang ini banyak digunakan pada perangkat komputer dan laptop konvensional. Nah, kapasitasnya itu lebih besar daripada jenis IDE dan ATA, yaitu mencapai 2 TB. Nah, hard disk jenis satu ini itu sudah memiliki berbagai keunggulan daripada jenis IDA dan ATA. Selanjutnya itu ada SSD. SSD itu kepanjangan dari Solid State Drive. Nah, SSD ini itu teknologi yang sudah mulai menggantikan hard disk. Nah, SSD ini itu adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan komputer. SSD ini menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash. Nah, yang secara signifikannya itu lebih cepat. Selanjutnya ada mekanisme hard disk. Mekanisme atau cara kerja hard disk ini adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini
ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data. Sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah 0. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari hard disk. Yang pertama itu untuk menyimpan data dari database. Database ini biasanya disimpan di dalam hard disk pada komputer server. Nah, hal ini itu dilakukan untuk memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Yang kedua itu menyimpan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer itu kebanyakan adalah Windows. Tapi baik Windows maupun OS membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Karena itulah fungsi utama hard disk untuk menyimpan data dari OS. Karena tanpa OS, komputer tidak akan berfungsi bagi penggunanya. Yang ketiga, itu ada menyimpan data dari software. Hard disk juga memiliki peran dalam penyimpanan data dari software. Nah, agar sebuah aplikasi bisa diinstal di dalam perangkat komputer kita, maka kita memerlukan kapasitas hard disk yang cukup untuk aplikasi tersebut. Nah, yang keempat itu menyimpan berbagai file pengguna. Pengguna itu siapa? Kita. Jadi kita itu bisa menyimpan segala macam data pada hard disk, file, dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu sebagai backup data. Dengan kapasitas penyimpanan hard disk yang besar, maka kita bisa menyimpan berbagai jenis data di sana. Hal ini juga sangat berguna bila kita takut kehilangan data dan data-data penting di komputer. Nah, sehingga kita bisa menyimpan data di hard disk sebagai cadangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hard disk. Sekian presentasi dari saya tentang materi virtual memory dan hard disk. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.